Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di YouTube channel Bagus Kisworo. Saya ini sekarang bersama Mas Ferry. Ini mau buat video sharing untuk teman-teman semua gimana caranya ngecek kondisi oli mobil kita ya. Betul. Nanti kita saksikan bersama Mas Ferry. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channelnya Om Bagus ya teman-teman. Salah satu YouTuber paling konsisten di Semarang. Sudah Amin. Sudah cukup banyak, subscribe-nya sudah cukup banyak. Amin. Nah, hari ini Om Bagus minta tolong ke saya untuk menjelaskan salah satu metode atau cara pengecekan oli mesin terutama. Ya. Oli mesin itu cukup vital bagi sebuah mobil apapun jenisnya ataupun mereknya. Itu sangat vital, jadi kita harus rutin mengecek ataupun mengganti oli mesin secara berkala. Mantap. Nah, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Kita simple, hanya cukup ambil stick oli. Stick oli ya. Stick oli di sini teman-teman. Di sini ada titik teman-teman. Tuh. Nah, oke, titiknya. Ada titik teman-teman, titik bawah sama titik atas. Nah, oke, ada dua. sebisa mungkin kita usahakan setiap mengganti oli mesin itu di antara titik dua ini atau menjelang titik atas teman-teman. Kebanyakan itu juga tidak cukup bagus untuk mesin karena nanti secara pressure-nya akan mengakibatkan seal-nya di beberapa komponen itu bermasalah. Kalau lebih ya? Kalau lebih, betul. Kalau lebih. Kalau kurang pun juga kurang baik. Jadi lebih baiknya dia di antara dua titik ini atau menjelang titik atas itu lebih baiknya. Di antara dua titik ini atau hampir mencapai titik yang kedua. Atas, betul sekali titik yang kedua. Jadi kalau melebihi juga itu kurang bagus. Jadi setiap mesin itu dengan cc yang terdiri dari bermacam-macam kapasitas, ada yang 1000 cc, 1500, 1400, itu bermacam-macam juga kuantiti dari oli itu sendiri. Oke. Gitu. Lebih baiknya, langkah baiknya apapun mereknya dengan kualitas cc dari mobil itu kita konsultasi ke bengkel resminya. Baiknya pakai oli jenis apa, kuantitinya berapa, atau SAE, kekentalan atau viskositas bahasa kerennya teman-teman. Yang kental-kental itu enak pokoknya teman-teman. ya bagus. Mantap lah. Gitu. Jadi kekentalan dari si oli itu sangat mempengaruhi usia mesin teman-teman. Jangan sembarangan menggunakan kekentalan yang tidak direkomendasikan oleh ATPM. Contoh kalau untuk Wagon R sendiri itu yang direkomendasikan adalah 0W20. Nah, kalau 0W20 sebisa mungkin penggunaan 0W itu jangka panjang itu insya Allah kondisi mesin cukup bagus. Ataupun 0W sangat sukar dijumpai di pasaran Mas Ferry atau Om Bagus. Bisa rekomendasikan saya naik satu grade di 5W30. Itu batasnya. Jangan sekali-sekali menggunakan yang SAE di atas 5W, 10W ataupun lebih parahnya 20W. Itu saya jamin kalau penggunaan 10W atau 20W viskositas itu bisa memperpendek usia mesin atau paling buruknya ngejam atau istilahnya turun mesin mogok. Seperti itu, menggumpal. Gitu ya. Jadi rata-rata mesin sekarang itu menggunakan bahan aluminium ideal yang dengan clearance atau ketipisan tiap komponennya itu sangat-sangat kecil. Kenapa kok pakai oli dengan 0W atau 5W? Notabene 0W dan 5W itu adalah oli yang encer. Jadi bisa masuk ke tiap sela-sela komponen mesin yang paling terkecil. Seperti itu. Mantap ini. Sangat saya rekomendasikan untuk beberapa teman-teman yang menggunakan mobil apapun, merek apapun, gunakan oli yang direkomendasikan oleh ATPM. Itu saran saya. Kalau mobilnya mau sehat, awet dan tetap fit. Seperti punya saya Mas Ferry ya. Ini termasuk kalau mobilnya Om Bagus jos ini. Dia ganti olinya rutin. Dan hasil rekomendasi hari ini pun tidak ada sama sekali. Hasil servisnya, general check up-nya itu masih bagus semua. Ada di notanya, nanti mungkin bisa diperlihatkan. Tidak ada rekomendasinya sama sekali. Karena Om Bagus sendiri termasuk intens untuk merawat mobilnya. Seperti itu. Mas Ferry, itu tadi selain ketinggian, bisa nggak lihat? Oh, ini olinya masih bagus nih, olinya udah jelek nih. Bisa. Caranya gimana Mas? Ya. Kalau untuk lihat kondisi oli jelek, itu kita bisa lihat dari tangan kita. Kalau kondisinya masih bening gini, masih kecoklatan, itu masih cukup bagus. Tapi kalau kondisinya hitam, apalagi hitamnya pekat, itu sudah pasti harus waktunya ganti oli. Ada satu metode lagi teman-teman.
bagi teman-teman, nah ini bagi teman-teman yang istilahnya punya rezeki dan mau cari mobil second ya, mobil second yang kita memang belum ada rezeki untuk beli mobil baru, tapi mampu beli mobil second, kita alangkah baiknya ngecek juga kondisi oli teman-teman. Kalau kondisi oli yang bagus, dari tutup olinya sini itu tidak ada kerak. Oh gitu. Tidak ada kerak. Jadi intinya mobil itu tidak pernah telat oli mesin ataupun tidak menggunakan oli yang tidak direkomendasikan oleh ATPM. Oke. Jadi kalau kondisinya ini tidak ada kerak itu bagus. Tapi kalau teman-teman menemukan kondisinya berkerak, ya langkah baiknya sih dipikirkan ulang ya, atau cari target mobil yang mau dibeli, cari yang lain gitu. Oke. Jadi itu hanya bisa hanya dilihat dari tutup olinya bisa ya Mas ya? Bisa, ataupun indikatornya berkerak gitu apa betul enggak sekali gitu ya? Salah satunya bisa dari tutup atau salah satunya dari timing chain. Timing chain itu rantai keempat ini teman-teman. Dari sini ada rantai kamprat atau rantai. Betul, kalau bahasa orang bengkel umum namanya rantai kamprat, kalau bahasa teknis namanya timing chain. Nah, dari timing chainnya juga udah bisa kelihatan kalau misalkan berkerak itu udah pasti ada something wrong dengan penggunaan oli yang tidak standar atau tidak rekomendasikan. Ya, mungkin dia kurang aware sama ganti olinya ya. Iya, di situ udah bisa sih. Enggak sekali dua kali saya teman-teman menemukan beberapa konsumen ataupun beberapa orang yang menggunakan Suzuki dan mereka baru dapat mobil second. Setelah kita analisa ternyata mobil itu udah pernah berkerak, udah pernah turun mesin tanpa diketahui oleh si pembelinya itu. Jadi sekedar itu tips, kalau memang teman-teman mau cari mobil second, alangkah baiknya dikonsultasikan dulu, atau syukur-syukur si pemilik mobilnya bisa diajak ke bengkel resmi untuk saling cek ya. Itu bisa untuk negosiasi harga teman-teman. Sip, mantap. Ini informasinya lengkap sekali nih. Tadi mintanya saya untuk cek oli, tapi ternyata ada tips-tips juga ketika kita mau beli mobil second ya Mas ya. Betul. Kebetulan juga di sini ada apa Mas? Program yang apa? Kita ada fasilitas baru dari Suzuki teman-teman, namanya Auto Value. Auto Value itu salah satu divisi mobil bekas kita. Jadi istilahnya Mas Bagus Kisworo nih mau ambil mobil baru nih, dan misalkan wagonnya mau ditukar, kalau memang sudah agak bosen. Tapi kira-kira bosen nggak Mas? Enggak ya, nambah dong. Bismillah nambah lah. Nambah ya. Cuma ini kalau misalkan beberapa teman-teman punya mobil yang non Suzuki ataupun Suzuki dan ingin menggunakan atau merasakan mobil baru Suzuki, bisa kita akomodir dari divisi Auto Value kita. Divisi Auto Value kita akan bisa menaungi mobil bekas customer. Kita harga pasaran berapa, customer bisa langsung mengambil mobil baru dari Suzuki. Sip. Jadi contoh-contohnya ada beberapa di sini teman-teman. Ya. Mobil bekas kita. Nanti ada Mazda, ada Ignis, ada R3. Jadi boleh ngejual di sini tukar tambah dengan merek lain, bisa ya Mas ya? Oke Mas Ferry, thank you ya atas ilmunya, atas sharingnya, penjelasannya luar biasa. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Mas Ferry.